既然你真心投靠，你们的2名圣女在哪里？我大营充满了死亡的气息。接下来的手段，你也不会见。你不是说要见圣女吗？假面长老，您可回来？今天怎么阴阳怪气的？他正在用膳呢。这老有提升了，不要进行。都是圣灵教的强者，你已经很想，难道被他发现了？Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 138 yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana dalam cerita sebelumnya, Yuho sempat melakukan baku hantam menghadapi 2 master jiwa jahat. Namun dengan bantuan Tetua Song dan kemampuan mental yang dimiliki oleh Yuho, salah satu master jiwa jahat telah tewas terbunuh. Sementara Nanggungan telah berhasil ditangkap oleh Tetua Song. Bagaimana cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Setelah berhasil menangkap Nanggungan, Yuho kemudian mendapatkan banyak informasi tentang keberadaan Tangya dan juga Mas Xiaotao. Selain hal tersebut, Yuho juga mengetahui tentang kemampuan inti Sekte Roh Suci, sehingga hal ini sangat membantu Akademi Shrek dalam menghadapi Sekte Roh Suci di masa depan. Sementara jika ingin menyelamatkan Tangya, maka mereka harus memancingnya keluar, di mana hal ini merupakan jalan satu-satunya. Tetua Song mengetahui jika Yuho akan menggunakan Nanggungan untuk memasuki wilayah camp militer Kerajaan Matahari Bulan. Namun cara ini sangatlah berbahaya jika Yuho sampai diketahui oleh pihak musuh. Terlebih lagi banyak individu kuat di Kerajaan Matahari Bulan. Bahkan pemimpin Sekte Roh Suci menjaga benteng tersebut. Sehingga bagaimana mungkin Yuho dapat menyelinap masuk dengan begitu mudah. Yuho kemudian meminta kepada Tetua Song untuk tidak perlu khawatir. Dikarenakan Yuho memiliki sebuah rencana, maka dia sangatlah yakin jika dengan cara ini akan berhasil. Tak lama kemudian, Yuho segera menggunakan teknik Necromancer untuk menanamkan pembatasan ke dalam tubuh Nanggungan. Setelah melakukan hal tersebut, Yuho kemudian mengubah tubuhnya dan auranya menjadi dahulu bertopeng. Melihat hal ini, seketika membuat Tetua Song merasa terkejut. Sementara itu, di camp militer Kerajaan Matahari Bulan, Zhongliwu sangatlah marah setelah mengetahui jika Nanggungan bersama dahulu penyamar telah menghilang tanpa jejak. Sehingga Zhongliwu kemudian bertanya kepada Lin Hai apakah masih belum ada kabar tentang keberadaan 2 orang bodohmu itu. Namun Lin Hai mengatakan jika semua alat jiwa pengintaian mereka telah ditingkatkan. Selain hal tersebut, mereka telah mengirimkan lebih dari 10 tim insinyur jiwa untuk mencari di atas langit. Namun mereka belum mendapatkan informasi apapun. Tak lama kemudian, salah satu prajurit memasuki ruang Zhongliwu, sehingga Lin Hai meminta kepada prajurit tersebut untuk mengatakan kepadanya apa yang telah berhasil dia temukan. Prajurit ini mengatakan jika dahulu penyamar dan Nanggungan telah kembali. Mendengar hal ini seketika membuat Lin Hai merasa tenang. Sesaat kemudian, Nanggungan bersama dulu penyamar segera memasuki ruangan Zhongliwu untuk memberikan salam kepada pemimpin ketua sekte. Sementara Zhongliwu kemudian bertanya kepada mereka berdua, kenapa mereka berdua menghilang begitu lama? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan wajah muram, Nanggungan mengatakan jika orang ini sangatlah licik. Selain memiliki gelar titel Doluo, orang ini juga memiliki atribut mental. Orang ini juga memiliki seseorang yang telah melindunginya. Setelah menyadari keberadaan mereka berdua, orang ini kemudian melarikan diri. Sehingga mereka berdua kemudian mengejarnya sampai ke markas jiwa surgawi. Namun dikarenakan takut jatuh ke dalam perangkap musuh, mereka berdua kemudian berhenti dan berbalik. Sehingga Zhongliwu kemudian bertanya penemuan apalagi yang telah mereka berdua dapatkan. Nanggungan mengatakan jika sepertinya mereka berdua melihat beberapa orang dari Akademi Shrek. Sementara seorang titel dahulu yang melindunginya nampak berasal dari Akademi Shrek. Mendengar nama Akademi Shrek seketika membuat Zhongliwu merasa terkejut. Zhongliwu beranggapan jika musuh terbesar mereka selama ini adalah Akademi Shrek. Meski Akademi Shrek tidak secara langsung terlibat dalam perang, namun Dewa Kematian mengatakan jika seseorang dari Akademi Shrek telah ikut campur dalam urusan Pegunungan Mingdo. Sementara saat ini Akademi Shrek telah berada di Kerajaan Jiwa Surgawi.
Ketika Zhong Liwu memikirkan hal ini, Nanggongwan bersama Dolu Penyamar menunggu dengan tenang. Sesaat kemudian, Zhong Liwu bertanya kepada Nanggongwan, apakah dia melihat dengan jelas roh pelindung apa yang dimiliki oleh orang-orang dari Akademi Shrek. Nanggongwan mengatakan jika satu di antaranya merupakan Transcendent Luo dan memiliki roh pelindung poining emas. Bahkan jika dia menantangnya melakukan duel baku hantam, Nanggongwan tidaklah yakin jika dia dapat mengalahkannya. Setelah mengetahui gelar tersebut, seketika membuat wajah Zhong Liwu kemudian berubah menjadi dingin. Dia mengetahui jika orang ini merupakan Dekan Yan, sehingga Zhong Liwu beranggapan jika Akademi Shrek mungkin akan ikut campur dalam masalah mereka. Dikarenakan Akademi Shrek sudah berada di tempat ini, Zhong Liwu akan membiarkan mereka menyerang terlebih dahulu. Sementara Li He segera berdiri dan dengan hormat meminta kepada guru kekaisaran untuk memberikan perintah. Mendengar hal tersebut, Zhong Liwu kemudian meminta kepada anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Begitu mereka menemukan sesuatu, maka Lin He harus segera memberitahunya. Zhong Liwu ingin mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Dekan Yan. Sementara untuk Nanggongwan dan Dolu Penyamar, Zhong Liwu meminta kepada mereka berdua untuk beristirahat. Mereka berdua telah melakukan pekerjaan dengan baik dan membawa informasi penting. Namun di masa depan, mereka berdua tidak perlu mengejar musuh. Akademi Shrek sangatlah licik, begitu jatuh ke tangan mereka, maka mereka berdua akan dalam masalah besar, yang dimana mereka berdua sangatlah penting bagi sekte roh suci. Tidak berselang lama, ketika Nanggongwan dan Dolu Penyamar hendak pergi meninggalkan ruangan tersebut, guru kekaisaran tiba-tiba memanggil mereka berdua dan memintanya untuk berhenti, sehingga membuat wajah Dolu Bertopeng sedikit menegang. Guru kekaisaran meminta kepada Dolu Bertopeng untuk berhenti main dengan wanita. Meski roh pelindungnya tidaklah begitu kuat, namun jika berhasil menjadi Transcendent Luo di masa depan, maka hal ini akan sangat membantu bagi sekte roh suci. Setelah mengatakan hal ini, guru kekaisaran kemudian mengizinkan mereka berdua untuk pergi meninggalkan ruangannya. Setelah mengantarkan Yuho ke dalam tenda, Nanggongwan kemudian bertanya kapan dia akan mencabut segel yang berada di dalam tubuhnya. Yuho mengatakan setelah mereka selesai menjalankan misi, maka dia akan segera melepaskan segel tersebut. Yuho menegaskan jika Akademi Shrek bukanlah sekte roh suci, sehingga mereka pasti akan menempati janjinya. Selama Nanggongwan bisa diajak kerjasama, maka Yuho berjanji jika dia tidak akan menyakitinya. Mendengar hal ini, Nanggongwan kemudian pergi meninggalkan Yuho di dalam tenda. Sementara itu, di dalam tenda, dua seorang gadis menyambut kedatangan Dolu Bertopeng. Namun Yuho meminta kepada mereka berdua untuk menjauhi dirinya. Yuho mengatakan jika hari ini dia tidak membutuhkan mereka berdua, sehingga membuat gadis ini merasa terkejut. Namun setelah merasakan aura niat membunuh dari tubuh Yuho, kedua gadis ini tidak lagi berani mengatakan hal apapun dan segera pergi dari tenda tersebut. Tak lama kemudian, Yuho segera duduk di sebuah kursi untuk melakukan kultivasi, serta menyebarkan deteksi kemampuan spiritualnya untuk memastikan jika tidak ada pembatasan di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Yuho mulai membuka kedua matanya. Sesaat kemudian membentuk penghalang spiritual dan mengisolasi bagian dalam tenda dari dunia luar. Sehingga jika ada kemampuan mental yang memasuki tenda tersebut, maka Yuho akan segera mengetahuinya. Dalam mode kultivasi, Yuho kemudian memikirkan sesuatu, yang dimana ketika baru saja tiba di kerajaan jiwa surgawi, Sete Tang telah memberitahu kepada Putri Wena tentang rencana penyelamatan Tangya, sehingga kerajaan jiwa surgawi akan melakukan serangan tipuan untuk mengalihkan perhatian kerajaan Matahari Bulan, sehingga Sete Tang dapat menyelesaikan tugasnya. Keesokan paginya, Yuho kemudian keluar dari dalam tenda dan menatap ke arah langit. Sementara Nanggongwan langsung menghampiri Yuho dan mengajaknya untuk makan bersama. Namun kesadaran spiritual Yuho tiba-tiba bereaksi setelah melihat Tangya juga berada di tempat tersebut. Menyadari jika tatapan Tangya sangatlah dingin, Yuho kemudian teringat dengan ucapan Yoyo, di mana Yoyo pernah mengatakan jika Tangya berada di bawah pengaruh sihir jahat. Sambil menyantap hidangan di atas meja, Yuho secara diam-diam merasakan energi jahat yang berada di dalam tubuh Tangya. Yuho juga teringat pertama kali pertemuannya dengan Tangya, di mana pada saat itu Tangya bersama Bebe merupakan sepasang kekasih yang sangat ceria.
Selain mengizinkan Yuho bergabung dengan Sekte Tang, Tang Ya juga memberikan kesempatan satu-satunya yang dimiliki oleh Sekte Tang untuk membiarkan Yuho memasuki Akademi Shrek. Setelah mengingat semua kebaikan tersebut, rasa sakit yang dialami oleh Yuho sangatlah dalam melihat kondisi Tang Ya saat ini. Sehingga Yuho berjanji jika apapun yang terjadi nantinya, Yuho akan menyelamatkan Tang Ya dari Sekte Roh Suci. Tidak berselang lama ketika kemarahan Yuho berada dalam puncaknya, sebuah suara tiba-tiba terdengar memanggil Nangguan dan juga Dolu bertopeng. Sehingga Yuho segera menekan emosi di dalam hatinya. Namun emosi Yuho kembali memuncak setelah mengetahui siapa yang datang, di mana orang ini merupakan tetua ketiga yang sangat dibenci oleh Yuho. Di mana pada saat itu tetua ketiga telah memaksa Yuho untuk membakar lautan spiritualnya. Sebelum pada akhirnya Wang Qiu'er mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Yuho. Dengan kata lain, Wang Qiu'er telah tewas di tangan tetua ketiga dan tetua keempat. Yuho tidak menyangka akan bertemu mereka di tempat ini. Tetua ketiga mengatakan jika mereka memiliki lebih dari 10.000 tentara pasukan dan juga 5 insinyur jiwa. Selain hal tersebut, pemimpin tertinggi juga menjaga benteng pertahanan secara pribadi. Bahkan jika semua elit Akademi Shrek ada di tempat ini, kemampuan mereka di medan perang akan sangat terbatas. Tetua ketiga kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Dolu bertopeng dan bertanya, apakah dia telah mengusir kedua selirnya. Dengan wajah tidak berdaya, Dolu bertopeng meminta kepada tetua ketiga untuk tidak mengukit luka lama karena pemimpin tertinggi telah memarahinya. Sehingga jika tetua ketiga tertarik kepada kedua gadis tersebut, maka Dolu bertopeng akan memberikannya. Namun tetua ketiga mengatakan jika dia tidak menyukai hal-hal seperti ini. Namun Dolu bertopeng mengatakan bagaimana mungkin dia tidak menyukai hal seperti ini. Bukankah dia pernah memenjarakan seorang wanita? Mendengar hal ini seketika membuat tetua ketiga merasa terkejut. Bagaimana mungkin Dolu bertopeng bisa mengetahuinya? Sementara Nanggungan baru hari ini mendengarnya. Namun Dolu bertopeng tidak memberitahu bagaimana dia mengetahuinya dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dolu bertopeng mengatakan jika dia akan kembali ke dalam tenda untuk berlatih. Sambil melihat ke arah perginya Dolu bertopeng, tetua ketiga merasa jika hari ini Dolu bertopeng nampak sedikit berbeda. Nangguan beranggapan jika kemungkinan besar Dolu bertopeng dalam suasana yang tidak baik karena pemimpin tertinggi telah menegurnya. Yuho kemudian menabrak wanita suci yang juga hendak pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesaat kemudian meminta maaf kepada wanita suci. Setelah melihat kondisi Tang Ya saat ini, Yuho dapat mengetahui jika jiwa Tang Ya pasti telah disegel, serta roh pelindungnya telah terinfeksi oleh roh pelindung jahat. Namun racun jahat ini telah memperkuat roh pelindungnya, sehingga membuat Tang Ya menjadi master jiwa jahat 8 cincin jiwa. Singkat cerita, setelah kembali ke dalam tenda Dolu bertopeng, Yuho kemudian mulai bermeditasi. Yuho menyadari jika informasi yang telah diberikan oleh Nanggungan sangatlah akurat. Sehingga Yuho kemudian mencari sebuah cara untuk membawa Tang Ya pergi dari kamp militer Kerajaan Matahari Bulan. Beberapa saat kemudian ketika langit telah menjadi semakin gelap, Yuho kemudian mulai menciptakan tubuh avatar spiritual. Tak lama kemudian tubuh avatar spiritual Yuho keluar dari dalam tenda dan pergi untuk mengamati situasi di kamp militer Kerajaan Matahari Bulan. Sementara itu di kamp militer Kerajaan Matahari Bulan terdapat banyak tentara yang sedang berjaga di garis depan, yang dimana setiap orang yang akan memasuki kamp militer tersebut maka orang itu harus diperiksa terlebih dahulu. Dikarenakan posisinya takut diketahui oleh alat jiwa Matahari Bulan, maka tubuh spiritual Yuho hanya bisa mengamatinya dari sisi kejauhan. Meski Yuho berharap dapat menemukan salah satu gudang alat penyimpanan Kerajaan Matahari Bulan dan dapat dia gunakan untuk mendukung rencana Yuho nantinya, namun di tempat ini, Yuho tidak melihat satupun gudang alat penyimpanan Kerajaan Matahari Bulan. Sehingga Yuho beranggapan jika gudang penyimpanan tersebut pasti telah berada di barisan depan alat jiwa. Sehingga Yuho harus menerobos pertahanan alat jiwa tersebut.
Namun, Yuho menyadari bahkan dengan kemampuan Tetua Song akan langsung diketahui oleh pihak musuh. Sehingga Yuho kemudian memikirkan sebuah cara bagaimana dia akan melakukannya. Tak lama kemudian, tubuh spiritual Yuho segera kembali ke dalam tenda Dolu bertopeng dan masuk ke dalam tubuh Yuhao. Sesaat kemudian, Yuho mulai membuka kedua matanya. Malam harinya, di kamp militer Kerajaan Matahari Bulan nampak sangatlah damai. Kerajaan Matahari Bulan meningkatkan kewaspadaan mereka di darat maupun di udara. Sementara itu, selama 2 hari terakhir, Yuho tetap berada di dalam tenda untuk berkultivasi. Dengan kemampuan mentalnya, Yuho kemudian meminta kepada Nanggongwan untuk mencarikan sebuah cara agar Yuho bisa berada di salah satu benteng alat jiwa. Mendengar hal ini, Nanggongwan mengatakan jika hal itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Nanggongwan mengatakan selain tempat tersebut dijaga sangatlah ketat, terdapat berbagai macam alat jiwa pengintaian di tempat tersebut, sehingga sangat mustahil untuk menerima permintaan Yuhao. Namun dikarenakan Nanggongwan tidak memiliki pilihan lain, maka dia berjanji akan berusaha dengan sebaik mungkin. Singkat cerita, setelah selesai makan malam, Nanggongwan kemudian memberitahu Yuhao jika Sekte Roh Suci memiliki hak untuk mengawasi dan memantau pasukan di garis depan, yang dimana pemimpin tertinggi mereka baru saja mengeluarkan perintah, sehingga mereka akan menggunakan kesempatan ini. Nanggongwan kemudian bertanya kepada Yuhao apa yang akan terjadi kepadanya setelah mereka menjalankan misi. Yuhao meminta kepada Nanggongwan untuk tidak perlu khawatir, di mana Yuhao akan memalsukan kematiannya sebagai Dolu bertopeng. Sementara Nanggongwan harus berpura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara pembatasan yang ada di dalam tubuh Nanggongwan, Yuhao akan menghilangkannya setelah mereka selesai menjalankan misi. Namun sesuatu hal buruk akan terjadi kepada Nanggongwan jika dia menggagalkan semua rencana ini. Mendengar hal tersebut, Nanggongwan meminta kepada Yuhao untuk tidak perlu khawatir. Selama Yuhao menepati janjinya, maka Nanggongwan akan membantu Yuhao dengan sebaik mungkin. Keesokan paginya, ketika Yuhao berjalan menuju sebuah kantin, dia tiba-tiba merasakan aura Tangya tepat berada di belakangnya. Sehingga Yuhao kemudian langsung menyapa Tangya. Sementara Tangya merasakan jika aura tetua ketujuh nampak sedikit berubah. Sehingga Tangya kemudian bertanya kepada tetua ketujuh, apakah dia mengalami masalah dengan kultivasinya. Mendengar hal ini seketika membuat jantung Yuhao berdebar kencang. Meski Tangya tidak dapat memastikan aura yang dia rasakan, namun sepertinya aura ini cukup familiar dan tidak memiliki aura jahat. Tak lama kemudian mereka berdua dikejutkan oleh suara Zongliwu yang berjalan ke arah mereka berdua. Sehingga Yuhao kemudian segera mundur beberapa langkah serta memberikan salam kepada pemimpin tertinggi. Zongliwu beranggapan jika Tangya masih membenci Dolu bertopeng, sehingga Zongliwu langsung meraih tangan Tangya dan mengajaknya untuk makan bersama. Sementara Yuhao berjalan mengikuti mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Zongliwu menghentikan langkahnya dan melirik ke arah Dolu bertopeng, sehingga membuat jantung Yuhao berdebar kencang dan beranggapan apakah penyamarannya akan diketahui. Sambil melihat ke arah Dolu bertopeng, Zongliwu mengatakan jika Dolu bertopeng tidak boleh mengikutinya, yang dimana wanita suci tidak nafsu makan jika Dolu bertopeng berada di sekitar gadis suci. Mendengar hal ini seketika membuat Yuhao merasa sangat senang serta memberikan hormat kepada Zongliwu. Sesaat kemudian Dolu bertopeng segera kembali ke dalam tendanya. Setelah berada di dalam tenda, Yuhao beranggapan jika nampaknya Guru Soya masih memiliki sedikit ingatan. Namun dia tidak dapat menyimpulkan apa yang dia rasakan. Nanggongwan kemudian memasuki tenda Yuhao dan mengajaknya untuk pergi menuju salah satu benteng alat jiwa Kerajaan Matahari Bulan. Dalam perjalanan, Nanggongwan memberitahu jika 3 dari 4 master jiwa jahat telah dikirim untuk mengawasi benteng pertahanan insinyur jiwa keempat. Sehingga Nanggongwan mengajak Yuhao untuk mengawasi benteng pertahanan insinyur jiwa kedua. Nanggongwan juga memberitahu jika terdapat formasi alat jiwa di tempat ini. Tak lama kemudian, seorang titel Doluo sekaligus insinyur jiwa tingkat 8 bernama Guonu menyambut kedatangan Nanggongwan serta menunjukkan sebuah jalan. Tak lama kemudian, Yuhao mulai mengamati seluruh alat jiwa di tempat ini, yang dimana di tempat ini memiliki lebih dari 100 meriam jiwa jarak jauh.
英雄。 Selain hal tersebut, Yuho juga melihat beberapa gudang penyimpanan yang dilindungi oleh formasi alat jiwa. Nanggongwan kemudian bertanya kepada Komandan Insinyur Jiwa tersebut, apakah dia memiliki barang yang cukup bagus. Komandan Insinyur Jiwa ini mengatakan jika dia sudah mempersiapkannya untuk mereka berdua. 没事的，只是被魂力探测魂导